Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk presentasi siswa Tasik yang kedua. Akan disampaikan presentasi KAS-nya oleh Muhammad Parigo Delmar. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru yang telah hadir, Ibu persilakan Vigo untuk memulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farigo Delmar dari kelas 7 B Tasik akan mempresentasikan KS semester 1 tahun ajaran 2025 sampai 2026. Daftar isinya ada pelajaran yang diminati, refleksi terhadap sikap belajar, terus kekuatan dan kelemahan, rencana tindak lanjut, aplikasi, self knowledge, refleksi dan kesimpulan, dan yang terakhir itu penutupan. Pelajaran yang saya pilih adalah pendidikan Pancasila. Nah, alasan saya memilih topik atau pelajaran pendidikan Pancasila dikarenakan saya merasa pelajaran tersebut sangat saya sukai sehingga saya lebih mudah dalam memahami pelajaran tersebut. Dan saya juga tertarik cara menjelaskan materi yang diberikan oleh Bapak Ihsan. Daftar topik yang ada di pelajaran pendidikan Pancasila adalah wawasan Nusantara, periodisasi Pancasila, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan yang terakhir kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang saya pilih adalah perumusan dan penetapan Pancasila. Putar belakangnya, apa yang dicari selama sidang-sidang ini? Apa yang melatar belakangi terbentuknya BPUPKI? Sidang 1 BPUPKI 29 sampai 1 Juni 1945, sidang tidak resmi 20 Juni 1945, sidang 2 BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, sidang 1 PPKI 18 Agustus 1945. Nah, sebenarnya apa sih yang dicari dan dibahas dalam sidang-sidang tersebut? Para tokoh bangsa mencari dan merumuskan apa yang disebut sebagai filosofis Grundslag, yaitu dasar pemikiran sedalam-dalamnya, di mana di atas pemikiran itu Indonesia mereka berdiri. Nah, Bapak Rajiman selaku Ketua BPUPKI itu memberikan pertanyaan yang pertanyaannya itu adalah atas dasar apa Indonesia merdeka berdiri? Lalu dari mana pemikiran itu diambil? Yaitu dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Latar bak latar belakang terbentuknya BPUPKI adalah Jepang mulai mengalami kekalahan pada berbagai pertempuran dalam Perang Dunia Kedua. Jepang membutuhkan simpati rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia mau membantu Jepang. Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk rakyat Indonesia. Jepang membentuk BPUPKI setelah didesak oleh tokoh bangsa. BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk tanggal 29 April 1945, diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat, dan wakil ketuanya itu ada dua, adalah ada Raden Panji Suroso dan Ichibangase Yoshio. BPUPKI itu terdiri dari 62 orang utusan Indonesia dan 7 orang utusan Jepang. Sidang BPUPKI diselenggarakan tanggal 29 Mei 1 Juni
sampai 1 Juni 1945. Di sini mereka membahas pertanyaan rajiman, merumuskan tentang dasar negara, dan tidak tercapai kesepakatan atau hanya mendengarkan pendapat para tokoh bangsa. Hasil sidang 1 adalah belum ada kesepakatan, tiap tokoh berpidato atau menyampaikan isi kepala, brainstorming. Yang ketiga ada dibentuk panitia kecil 8 orang yang diketuai Soekarno yang bertugas untuk betul. Nah, pasti kalian akan bertanya, 1 Juni itu adanya diperingati dengan Hari Pancasila. Kenapa gitu? Nah, di sini pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sidang tidak resmi diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 1945. Sidang 1 berakhir tanpa kesepakatan tentang dasar negara. Masih banyak perdebatan khususnya antara golongan Islam dan nasionalis. Atas inisiatif Soekarno, anggota BPU PKI yang masih di Jakarta dipanggil untuk mengadakan rapat di rumah Soekarno. Nah, yang masih ada di Jakarta itu ada 38 orang ditambah panitia kecil. Rapatnya itu di rumahnya Soekarno. Sidang ini tidak resmi dikarenakan di luar izin Jepang. Lalu terjadi debat antara paham negara Islam versus negara kebangsaan. Belum selesai di sini tuh. Dibentuklah panitia 9 yang berisi 5 orang golongan kebangsaan dan 4 orang kubu Islam. Tokoh atau anggota panitia 9 ada Insinyur IR Soekarno sebagai ketua, terus ada Dr. Muhammad Hatta, terus ada Mr. A. Maramis, Abdul Qahar Muzakir, Abi Kusno, Jokro Sujono, Sujoso. Nah, terus ada Haji Abdul Salim, terus Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, dan yang terakhir ada Kah Wahid Hashim. Bukan hati body. Nah, Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan hasil dari kesepakatan Panitia 9 yang berisi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah contoh replika Piagam Jakarta. Sidang BPUPK kedua diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, di sidang ini mereka itu membahas semua hal tentang negara, wilayah, bentuk negara, dan warga negara. Di sini juga membahas isi atau batang tubuh dari Undang-Undang Dasar dan menyepakati Piagam Jakarta sebagai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang akan disahkan. Nah, 7 Agustus 1945 BPUPKI itu dibubarkan dan digantikan oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang juga dibentuk Jepang. 17 Agustus 1945 Indonesia pun mendeklarasikan kemerdekaannya. Nah, ada fakta menarik di sini. Hatta itu didatangi opsir Jepang. Pada sore hari,
Tanggal 17 Agustus, Hatta didatangi oleh opsir Jepang. Opsir Jepang itu memberitahu apabila sila pertama tetap menjalankan kewajiban sesuai syariat Islam, maka orang Indonesia Timur tidak akan bergabung dengan Indonesia dikarenakan kebanyakan orang Timur beragama Kristen atau non-Islam. Nah, di yang tadi itu kan yang syariat Islam. Nah, di sini juga membahas penghapusan 7 kata Pancasila, yaitu pada tanggal 18 Agustus sekitar 15 sampai 30 menit Hatta menemui 4 tokoh Islam membahas isu opsir Jepang tadi. Akhirnya, sila 1 direvisi berawalan dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya ya dan menjadi ketuhanan yang Maha Esa seperti yang kita kenal sekarang. Sidang PPKI pertama diselenggarakan 18 Agustus 1945 setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, melantik Soekarno-Hatta menjadi presiden dan wakil presiden, dan yang terakhir itu membentuk DPR. Silahkan Ibu atau Bapak Guru bila ada pertanyaan. Ya, terima kasih kepada Pigo yang telah mempresentasikan KAS-nya yang cukup panjang ya. Saya persilahkan kepada Bapak Ihsan sebagai pembimbing kan atau pertanyaan. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Vigo. Pertama-tama selamat dulu atas KS-nya. Saya sangat puas. Maksudnya kamu bisa menjelaskan dengan detail ya, menjelaskan dengan detail, penjelasanmu panjang dan kelihatan kamu menguasai materinya. Itu satu. Pas ya bagus lah, bagus. Paling mungkin kalau untuk ke depannya itu Vigo itu bisa menambahkan tuh kayak kayak cara-cara Vigo tadi eh, dalam menjelaskan peralihan topik gitu. Kayak mau bilang apa? Pasti saudara saya bertanya-tanya, emang di 1 Juni itu ada apa emang sebenarnya kenapa disebut Hari Pancasila? Nah, karena itulah kemudian karena di hari tersebut Soekarno memperkenalkan 5 sila tersebut. Nah, jadi Vigo dalam menjelaskan itu Vigo harus ini harus pegang dalam pikiran bahwa slide Vigo, tulisan Vigo itu hanya terstruktur rinci itu di kepala Vigo dan kepala saya gitu. Didengarkan kadang kala itu belum terstruktur Vigo. Jadi sebelum kita menjelaskan tentang perumusan dasar penerapan Pancasila, kita bahas dulu nih apa sih sebenarnya Pancasila itu fungsinya gitu, apa sih itu filosofi Kronsak, apa yang mereka cari kayak begitu. Jadi tadi beberapa kali Vigo sudah sebutkan, cuman baiknya nanti makin lebih banyak ya. Tapi setelah overallnya secara keseluruhan saya yang Vigo jelaskan tadi. Pertanyaan dari saya ya Vigo, dari perumusan dan penetapan Pancasila ini apa yang Vigo dapatkan dari apa apa pesan moral ya yang Vigo dapatkan dari segala proses perumusan dan penetapan Pancasila ini tadi, dari awal sampai akhir apa yang Vigo dapat nih, pesan moralnya apa nih menurut Vigo? Itu dulu mungkin boleh dijawab. Pesan moral. Pesan moralnya yang saya dapat adalah tidak boleh menyerah meskipun perjalanan kita masih jauh atau belum sampai dengan tujuan yang kita tuju gitu Pak. Seperti sidang-sidang itu kan enggak sebentar gitu Pak, buat sidang kayak gitu itu. Jadi jangan, intinya itu jangan pantang menyerah gitu Pak. Ada lagi?
Kan Ya tadi sampai segitu sih. dirubah-rubah, diganti sila satunya. Itu berarti apa pesan moralnya menurut Ibu? Kalau Nggak penting. yang itu sih, Kristennya nggak setuju lah, pengen keluar lah. oh, Itu apa berarti? Dalam hadap situasi itu apa pesan moral yang melakukan Vigo dapatkan? melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan apapun, karena kalau tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu, kita akan, atau lebih tepatnya itu kayak bakalan terjadi perdebatan gitu Pak. Ya, ya, tapi ada satu kata nih belum keluar nih. Apa coba? Kalimat. Yaitu Ya. adalah di atas segala perbedaan itu pesan moral yang kita bisa dapatkan ya dari para pendiri bangsa kita, walaupun kita berbeda-beda ya, berbeda pendapat, tapi kita tetap mengutamakan kepentingan bangsa ya. Jadi selepas itu ya gimana gimana? Ya, tetap Persatuan itu mengutamakan Pak. ya mengedepankan persatuan bangsa, kesatuan bangsa. Ya karena ya Muhammad Hatta uring-uringan juga tuh ketika mendengar berita itu ya. Karena ya bayangin masa baru 1 hari merdeka, belum ada 1 hari merdeka masa mereka udah mau bubar aja Indonesia kan gitu. Dan jangan salah kira juga tadi 4 tokoh Islam itu kan ditemuin Muhammad Hatta 15 menit sebelum sidang ya. Salah satu yang ditemukan itu Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo apakah tidak kecewa? Kecewa sekali itu. Beneran kecewa sekali, sangat kecewa banget itu. Salah satu tokoh yang sangat kecewa kata Islam dihapus dalam sila satu tuh Ki Bagus Hadikusumo. Tapi walau dengan begitu Ki Bagus Hadikusumo tetap mengalah gitu untuk kebaikan lebih baik untuk persatuan bangsa gitu. Gitu Vigo, good job. Terima kasih. Cukup, Bu. Pak, terima kasih kepada Pak Ihsan yang telah memberikan tanggapan dan bimbingan selama ini kepada Vigo ya, sehingga bisa memaparkan presentasinya dengan sangat detail. Kemudian saya persilahkan Ibu Kori sebagai guru penguji untuk memberikan pertanyaan kepada Vigo. Oke, baik. Vigo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Halo ini Bu. Kak. Oke, ini KAS pertama Vigo ya, ngambil tentang Pancasila. Eh, Mengapa sebuah negara itu perlu merumuskan merumuskan dasar negaranya? Mengapa suatu negara perlu merumuskan dasar negaranya? Karena jika tidak ada dasar negara, maka negara itu akan menjadi seperti apa gitu, Bu. Tidak akan terbentuk kayak Pancasila gitu, Bu. Kan itu harus banyak dulu peristiwa yang terjadi dan pembentukannya juga banyak sidang-sidang kayak gitu, Bu. Jadi, kalau tidak ada dasar negara, kita itu dasar negara itu sama kayak pilar gitu, Bu. Kalau mau ke Indonesia kayak pilar penyangganya gitu, Bu. Nah, kalau otomatis kalau nggak ada penyangganya, negara itu akan roboh, Bu. Oke. Kemudian dengan dasar negara ini ada berarti ada sub-subnya lagi ya, kan ada pilar. Kemudian menjadi bangunan yang kokoh berarti ada penopang-penopangnya. Setelah ada dasar negara, apa yang menjadi breakdown dasar negara itu? Perumusan apa lagi yang akan ditetapkan menurut Vigo? Pertanyaannya. Oke, oke. Mungkin itu belum ke sana ya. Oke. eh Berarti secara nanti boleh tambahkan, ini kan ada berapa proses musyawarah tadi yang dilakukan oleh Bapak pendiri bangsa kita untuk membentuk suatu dasar negara Pancasila ini? 4, 4 ya, ada 4 kali sidang. 4 kali sidang untuk proses pembentukan Pancasila. Nah, menurut Vigo, Vigo sebagai eh, siswa nih ya tentang Pancasila, eh, eh, oke, Ibu jadi bingung mau bertanya apa. Nah, apa yang bisa Vigo sebagai siswa ya, apa yang bisa Vigo lakukan
dengan pilar dengan dasar negara Pancasila kita ini untuk Vigo terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai siswa? Untuk sila pertama apa? Sila kedua Sila apa? pertama untuk siswa itu kayak sholat 5 waktu, 4 waktu. Oke. Lalu sila kedua itu adalah tidak membuli sesama teman. Yang ketiga itu saling menyayangi sesama teman. Yang Mhm. keempat adalah mengikuti pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas. Yang kelima adalah adil kepada semua orang atau tidak membeda-bedakan kita meskipun berbeda suku. Oke, baik. Cukup dari Ibu. Terima kasih, Vigo. Sama-sama, Ibu. Selamat ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Vigo sudah diberikan pertanyaan dan alhamdulillah sudah bisa dijawab oleh Vigo. Silakan Vigo melanjutkan presentasinya. Kekuatan dan kelemahan saya. Kekuatan saya adalah fokus saat belajar dan aktif bertanya. Aktif bertanyanya itu adalah saat saya tidak mengerti, saat Bapak Isan menjelaskan, saya akan bertanya. Kelemahan saya adalah sering menunda-nunda dan sering tiba-tiba lupa. Tindak lanjut, saya akan meningkatkan hal-hal yang belum bisa saya lakukan dan akan lebih giat belajar dan tidak akan menunda-nunda dalam belajar. Harapan saya kepada guru, saya berharap agar bapak atau ibu guru selalu membimbing saya dan selalu membantu saya saat tidak mengerti. Harapan saya kepada orang tua, lebih banyak meluangkan waktu untuk saya dan menjadi pendukung saya saat mengerjakan tugas. Aplikasi Pancasila. Sila pertama, menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Yang kedua, sila kedua adalah selalu menghormati dan membantu orang tua. Yang ketiga adalah tidak melakukan bully kepada teman. Sila keempat, ikut serta dalam pemilihan ketua OSIS. Sila kelima, menolong teman yang sedang membutuhkan bantuan. Pengetahuan diri atau self knowledge, saya menjadi paham tentang asal-usul Pancasila dan semua sejarah yang terjadi di dalamnya. Selain itu, saya menjadi mengerti penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi dan kesimpulan saya. Refleksi saya memiliki kekuatan dan kelemahan. Akan tetapi hal tersebut akan saling melengkapi dan membuat saya semakin mahir dan paham dalam belajar. Kesimpulan saya sangat meminati mata pelajaran pendidikan Pancasila karena banyak nilai-nilai yang bisa dicontoh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahkataan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, kita akan mendengarkan tanggapan dari orang tua Vigo yang telah hadir di ruang Zoom. Kepada Bapak Deden Komara, dipersilahkan untuk memberikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan alhamdulillah bisa menyaksikan Pak Rigo dalam presentasi ini. Yang selanjutnya, ini yang pertama ya Bu kan? Iya, Pak. Ya dalam presentasi pertama dari semua sangat bagus gitu ya, dari sangat bagus. Dan memang kalau untuk yang pertama
bagus. Singkat padat bagus, Pak. Bagus. Dan untuk harapan tadi gitu ya, harapan yang disampaikan, ya alhamdulillah untuk saat ini saya baru melihat walaupun memang betul perlu lebih banyak untuk meluangkan waktu karena dari pagi sampai sore kita ketemu maghrib dan alhamdulillah saya bisa menyaksikan sebuah hal yang di luar ekspektasi saya gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat untuk Farigo dan yang lainnya. Dan juga untuk para guru semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dan ilmu yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu yang bisa disampaikan, Bu. Hatur nuhun, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deden selaku orang tua Farigo. Kemudian mungkin dari Pak Ari atau Ibu Wiwin apabila ada yang ingin disampaikan. Alhamdulillah gak ada, Bu. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah kita telah menyaksikan pemaparan KAS dari siswa-siswa Tasik oleh Ilham dan Farigo. Sebelumnya kita berikan dulu tepuk tangan buat Farigo ya, yang alhamdulillah sudah bagus, sudah lancar, meskipun materinya cukup padat, sangat detail, bisa memaparkannya dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah hadir, juga kepada orang tua dari Ilham dan Farigo. Saya tutup ya, kembalikan lagi ke kelas Bandung. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gigo. Bagus. Sama-sama, Pak. Foto dulu. Tapi DPD Bisa ya Pak Isan dulu. Mantap Pak, sok Pak. Yuk Pak. Pak berdiri. Yo Pak. Mantap Pak. Apa lagi pileknya? Kemana lagi pilek sih sebenarnya? Ya, mantap. Mantap. Sekian ya. 1, 3. Ya. Mantap, Vigo. Baiklah Pak. Oke, selamat Vigo ya, mantap ya. Good job. Bagus ya. Ya Pak. Tolong bilangin Igo sama Ilhama remedialnya yang monera protista kumi aja. Remedial. Kalau siap hari ini, kalau nggak siap nanti Selasa. Sini aja nggak apa gitu ya.